Gula darah itu apa? Gula darah itu menurunkan saraf-saraf. Iya. Menurunkan kolesterol. Gula darah Gula darah itu diabetes. Diabetes. Orang penyakit diabetes itu apa? Diabetes itu apa? Iya, untuk menurunkan Apa? Diabetes itu adalah penyakit di mana gula yang mengandung gula itu tidak diproses menjadi tenaga. Jadi misalnya kamu minum manis, harusnya kan menjadi tenaga tuh, tapi nggak jadi tenaga, tetap masuk dalam larutan darah, nggak diproses jadi tenaga. Karena apa? Fungsi pankreasnya tidak optimal. Jadi kalau gula darah itu penyebabnya karena fungsi pankreas. Pankreasnya nggak berfungsi. Menghasilkan insulin. Bisa menghasilkan insulin. Pankreas itu letak di mana? Pankreasnya di sini. Mana tuh gambarnya? Titik pankreasnya di mana? Coba ambil itu mas. Cek ini. Cek yang penting ini. Apa nama? kaki, Refleksi. kaki. Karena fungsi pankreasnya Dia bisa merubah glukosa jadi itu namanya glukosa. nggak bisa jadi tenaga, lemes makanya. Dia bisa merubah glukosa menjadi Mana? Titiknya mana mas? Pankreas. pas 17 Nah 17 di mana? sini. Lihat mana di sini? Lihat di gambarnya mana 17? Nah, di sini nih. Nah, nah itu. Jadi kalau orang kena diabetes yang dipencet sininya nomor 17. Itu kalau penyakit pankreas itu gula darah itu efeknya kemana-mana. Biasanya komplikasinya bisa ke jantung, ke ginjal, ke paru-paru, ke mata. Banyak tuh mata tuh. Orang kena diabetes akhirnya mata jadi buta kan banyak. Nah, itu. Nah itu dipencet ininya situ, pencet yang bener. Nah itu mau pencet sampai titiknya loh bro, jangan asal salah pencetnya, titiknya ini. Coba sampai ketemu. Ini posisi pencetnya posisinya dekat dari sini mas. Posisinya begini paling kita tuh. Tangan dari sini. Bagian cari di sini. Ini nih, ya itu di situ. Nah. Pencetnya tuh caranya gini, jalannya tangan itu bukan dari sini, ini nggak ada tenaga dari sini. Mahal. Ya itu pas ketemu ya. Lagi ke Ya yang penting tahu. Kan orang kena diabetes banyak banget. Kamu udah tahu titiknya ini nomor 17. Kalau orang diabetes itu penyebabnya tadi ya fungsi pankreasnya. Ya jangan minum manis, makanya jarang orang minum manis kan. Kalau manis tambah parah, naik. Berapa? Ukuran untuk menjadi normal itu berapa? Kan ada cek tuh, cek gula darah. Normalnya berapa? 120. Itu mah tensi darah. Itu mah kolesterol. Kolesterol di bawah 200. Coba buka 100. 120. Nah, cuma tensi. Kan kemarin baru tak kirim tuh Pak, lihat. Oh ya Yang diklat. 100 tingginya 140. 100 kalau puasa 140. Ya 100. Nggak usah bicara puasa, coba berapa? Berapa sih itu puasa? Yang biasa aja dulu 100 berapa? Oke. Yang dianggap tinggi berapa? Normal berapa? Normalnya 100 mg. 100. Orang tuh ada orang kalau nggak sadar bisa gulanya sampai 300. Ada tuh sampai 400. Orang nggak sadar masih minum manis saja. Minum manis itu sebenarnya bahaya karena sebenarnya mengandung semua makanan sudah manis ya, nasi aja kan nggak boleh banyak-banyak kalau orang yang diabetes. Nasi merah lah. Kamu tuh buat obrolan sangat
jangan sampai nggak ngerti. Jadi kamu nanti bisa pamer. Oh, Bapak udah pernah cek kesehatan belum? Belum. Cek kesehatan Pak, di admin ada. Biayanya berapa? Gula darah itu. 25 ya. Berapa? 5.000. Coba dilihat di Bapak sini. Di anu kan ada. Di mata satu. Biayanya berapa? Itu yang dicantol di tembok bawah sini. Cek kesehatan itu. Bukan itu. Berapa? Ongkos? Berapa harganya, Mas? Satu paket 70, kalau kolesterol 30, kalau asam urat 20. Pelan-pelan, jangan cuma dibaca doang, dihafalin. Enggak. Enggak, berapa ininya? Tingginya berapa? Mana? Ukurannya mana? Mana diabetes? Oh, gula darah. Gula darah, baca coba gula darah. Dibaca, Mas. Gula darah adalah istilah yang mengacu kepada tingkat glukosa di dalam darah. Konsentrasi gula darah atau tingkat glukosa serum dan Konsentrasi. Mana? konsentrasi gula darah atau tingkat glukosa di serum diatur dengan ketat di dalam tubuh. Glukosa yang dialirkan melalui darah adalah sumber utama energi untuk sel-sel tubuh. Kadar gula darah yang tidak normal dapat memicu gejala-gejala gangguan kesehatan yang cukup serius. Angka keterangan 110 sehat. Lebih kecil dari 110. Ulang dari awal. Gula darah adalah istilah yang mengacu kepada tingkat glukosa di dalam Glukosa. di dalam darah. Konsentrasi gula darah atau tingkat glukosa serum diatur dengan ketat di dalam tubuh. Glukosa yang dialirkan melalui Yang mengatur darah. siapa? Glukosa. Yang mengatur pankreas, fungsi Iya, Pak. itu, fungsi untuk mengatur. Ya. Disebutnya pankreas. Adalah sumber utama energi untuk sel-sel tubuh. Kadar gula darah yang tidak normal dapat memicu gejala-gejala gangguan kesehatan yang cukup serius. Paham maksudnya nggak? Maksudnya pankreas itu berfungsi untuk mengkondisikan kadar glukosa dalam darah. Kalau pankreasnya nggak berfungsi, maka gula darahnya lonjak naik. Kamu yang minum manis-manis itu Tidak berproses. tidak diproses menjadi tenaga, menjadi energi, tidak menjadi energi, maka kamu akan naik ini nih. Kalau sudah lebih dari 200 itu bahaya, tidak sehat. Berarti baik. Ini 110 sampai 190 itu sudah harus hati-hati ini. Efeknya apa? Kamu bisa harus Di orang Bawahnya yang lemes. lemes. Ngantuk. kurang gulanya, dia akan lemah. Dia akan Lemes. sehat kalau dia makan konsumsinya gulanya banyak. Sementara gula itu nggak berproses. nggak diproses. Nah, Jadi gula, makanya kamu pipis disemuti pipisnya. jadi dia Itu langsung ciri-cirinya Yang manis. manis. itu kencing Harusnya kan manis. jadi tenaga. Itu kamu minum gula, enggak jadi tenaga. Makanya pipis pun manis. Tuh, efeknya kemana? Kemana-mana. Bisa menjadi buta mata, jantung bisa kena, paru-paru bisa kena. Gitu. Makanya Gejalanya jangan minum pakai manis. Karena nasi itu udah manis. Kalau masih muda kena penyakit gula, lemes. jadi
hipertensi. Loyo. Gitu. Gini apa namanya, kalau orang yang kena gula, ciri-cirinya ada ciri-ciri awal yang harus diketahui. Gampang ngantuk, dia mudah tidur, Makan. pokoknya dia lebih banyak ngantuknya. Itu waspada, makanya kata pasien, Bapak lagi di kampus sebentar aja tidur. Bapak kondisi badannya gimana Pak? Kita cek kesehatan dulu. Ya itu gula darah. Fungsinya kamu kalau orang belum ada cek kesehatannya, suruh cek biar harganya berapa? Mana harganya? Gula darah berapa? Itu pokoknya 35. Tutup semua ya. Gula darah 20. Oh, berubah kali udah. Itu kan dulu kalah. Nambah goceng. Ya. Oke, ngerti ya gula darah, ngerti ya? Dari pankreas. Terus apa lagi? Ini apa nih? Kolesterol. Kolesterol. Baca Ji. Berarti yang kenceng sih. Baca. Bismillah. Bismillah. Ayo. Kolesterol merupakan salah satu senyawa lemak lipid yang menyerupai lilin. Ini biar dengar di sini yang kenceng. Mana kursinya mana sih? Suruh ambil kursi aja kok. Nggak ada kursi apa? Ambil kursi lagi. Di dapur ambil dapur. Di dapur nggak boleh ada yang di dapur. Ambil kursinya semua sini. Apa? Kolesterol merupakan salah satu senyawa lemak lipid yang menyerupai lilin. Sebagian besar kolesterol diproduksi di hati serta sebagian lainnya didapatkan dari makanan. Kolesterol yang berlebih akan tertimbun di sepanjang dinding pembuluh darah, arteri sebagai plak, sehingga mempersempit dan menghambat aliran darah. Paham nggak yang dibaca? Kolesterol itu adalah kadar lemak dalam darah. Ini darah itu kan mengalir di sini. Jadi gini, kolesterol adalah kadar lemak dalam darah. Darahnya itu mengandung lemak. Kadar lemak tingkatannya berapa? Kalau kolesterol tinggi itu akan mengakibatkan apa tadi? Pembuluh darah ya. Pembuluh darah, ngerti nggak pembuluh darah? Pembuluh darah itu tempat mengalirnya darah. Kayak ini wis. Jaring. Oh. Kayak gini misalnya, ini bolong kan? Pembuluh darah itu tempat berjalannya darah. Aliran. Lah kalau kadar lemak dalam darahnya banyak, yang disebut tadi, maka akan di dinding-dindingnya itu nempel. Jadi tebel gitu karena lemak itu. Di dinding pembuluh darah. Di dinding pembuluh darah itu. Ya. Itu mengakibatkan jadi sempit. Efeknya kemana? Efeknya ke tensi bareng, darah tinggi, akhirnya begitu. Kalau darah tinggi juga kemana-mana mengakibatkannya. Coba baca lagi, ulang lagi. Kolesterol merupakan salah satu senyawa lemak atau lipid yang menyerupai lilin. Sebagian besar kolesterol diproduksi di hati, serta sebagian lainnya didapatkan dari makanan. Kolesterol yang berlebih akan tertimbun di sepanjang dinding pembuluh darah. Pembuluh darah tertimbun Ya. di pembuluh darah tadi ya. Sekarang kolesterol yang sehat itu berapa? Yang sehat itu kurang dari 200. Lebih kecil dari 200 sehat. Nah, Kalau di atas 200 harus hati-hati sampai 220. Kalau lebih besar dari 240 Sehat. tidak sehat. Badan pada pegel gitu kolesterol itu. Sininya pundaknya sini pada sakit gitu. Kolesterol. Jadi kalau dibekam itu jadi enak kan, diambil darah kotornya, diambil tuh darahnya mengandung kolesterol, biasanya jadi kayak jelly gitu. Biasa lihat kalau ya itu karena kolesterol tuh.
Oke, berikutnya apa? Asam urat. Ya, baca asam urat. Asam urat. Asam urat adalah sisa metabolisme zat urin yang berasal dari makanan yang kita konsumsi atau hasil samping dari pemecahan sel dalam darah. Penyakit asam urat merupakan suatu penyakit yang ditandai dengan serangan mendadak dan berulang dari artritis yang terasa sangat nyeri karena adanya endapan kristal monosodium urat yang terkumpul di dalam sendi sebagai akibat dari tingginya kadar asam urat di dalam darah. Kadar asam urat di dalam darah. Kalau orang udah kena asam urat tinggi, itu biasanya di persendian tuh sakit. Bahkan ada yang benjol gitu kan, itu sakit, jadi persendian itu sakit. Kalau ukurannya itu, kalau laki-laki kalau dites itu nggak boleh dari 7, ukurannya berapa? Laki-laki 3,7 sampai dengan 6,7 sehat. 6,7, 3,7 sampai 6,7. Kalau dicek sehat. Kalau perempuan? Kalau perempuan 2,5 sampai dengan 5,5 sehat. Kalau lebih dari itu, kalau orang-orang yang pada asam urat tahu nih, sini pada melentung banyak tuh, pokoknya pegel lah, pegel asam urat. Jadi biasanya gangguannya ada di ginjal. Kalau orang kena gangguan ginjal bisa asam uratnya tinggi. Ya. Kalau kolesterol biasanya dari hati. Ya. Oke, paham ya. Terus sekarang apa lagi? Oksigen. Apa tuh? Tingkat normal oksigen darah arteri adalah antara 75 dan 100 mmHg milimeter air raksa. Oksigen itu ada alatnya buat ngecek oksigen dalam darah. Kalau orang napasnya ngos-ngosan itu biasanya kurang dari 100, bisa 94. Ini cek kesehatannya dibawa ke Cikampek, nanti bisa dibelikan lagi. Nah, itu makanya dijual air oksi untuk membantu minum air oksigen, oksi ya itu Khusus buat ginjal, ya air oksi. ya buat meningkatkan oksigen dalam darah itu sih. Terus apa lagi? Tingkat oksigen 60 mmHg atau lebih rendah menunjukkan pertumbuhan oksigen tambahan. Terlalu banyak oksigen dapat berbahaya juga dan dapat merusak sel-sel di paru-paru Anda. Tingkat oksigen Anda tidak boleh melebihi 110. Ya. Nah itu. Terus berikutnya apa nih? Tensi darah. Oke, tensi darah. Tensi darah, tekanan darah adalah ukuran yang dapat menentukan seberapa kuat jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh Anda. Tekanan darah adalah kondisi yang tidak berjalan secara pasti karena akan berubah-ubah. Ini karena tekanan darah akan bervariasi setiap saat tergantung pada aktivitas yang dilakukan. Ya, tensi darah yang normal berapa? 9 kurang dari 90 sampai 60. Bukan kurang, 90 sampai 120. Ya, itu atasnya, bawahnya itu 60 sampai berapa? Berapa? 80. Di situ berapa? Normalnya berapa? Normalnya 90. Normalnya 90 sampai 120. Bawahnya 60 sampai 80. Oh, maksudnya gitu. Yang mompa darah itu kan jantung. Ya. Kalau apa? Banyak lemaknya di pembuluh darah banyak yang itu jadi keras.
agak ekstra. berat, jadi darah tinggi bisa kayak gitu. Jadi orang kena kolesterol itu bisa mengakibatkan darah tinggi. Yang normal itu 90 sampai 120. Kalau orang tensinya 90 itu masih normal. Kalau di bawah 90 yang berarti darah rendah. Gitu ya. Ini penting kamu pelajari untuk komunikasi, bahan komunikasi saat terapi. Nggak usah cerita-cerita yang lain. Dianjurkan fungsinya apa? Kalian bisa menganjurkan orang untuk cek kesehatan. Biar DHBA punya transaksi. Itu maksudnya. Kalau ini kan gratis. Tapi kalau cek gula darah kan harus bayar. Maksudnya pengetahuan ini bahan komunikasi juga sekaligus menjual gitu Pak. Paham ya? Oke ya. Tentang gula darah ini 1 minggu ini kamu pelajari sepenuhnya biar tahu persis gula darah itu apa, kolesterol itu apa. Ya. Terus apalagi? Triglycerida. Triglycerida atau nama lainnya triacylglycerol. Lemak ini sangat penting untuk keberlangsungan hidup Anda dan merupakan bentuk utama dari lemak. Triacylglycerol Terus juga terkadang dikenal sebagai lipid. triglycerida ini berbentuk dari kalori yang tidak terpakai dan disimpan pada sel lemak. Tingginya trigliserida dapat berpengaruh dalam pengerasan arteri. Trigliserida. Ya, pengaruh atau pada pengerasan apa? pengerasan arteri atau penebalan dinding arteri. Hal ini dapat menyebabkan risiko macam-macam penyakit jantung. Ya. Jadi batas maksimalnya itu 150. Alatnya ada, kita punya tuh. Harganya 7 juta alatnya. Tapi jarang yang ngecek di sini. Punya alatnya. Itu bisa menimbulkan penyakit jantung kalau lebih dari 150. Ada alatnya. Paham ya? Jadi pengerasan juga mengakibatkan, makanya ada sempat pernah dengar nggak pembuluh darahnya pecah? Iya. Nah, dengan stroke, ya itu karena itu. Jadi glyceridanya lebih tinggi dari 150. Itu biasanya ada pembengkakan, bisa mengakibatkan pembengkakan jantung. Paham ya? Ini pertama, tapi nanti akan terus diulang-ulang nih ilmu ini. Karena ini fungsi penting banget untuk kamu komunikasi jadi terapis. Tensinya berapa Pak? 200, tinggi banget. Kalau tensi tinggi kayak gitu, kenapa sebabnya? Bisa makan daging kambing berlebihan, tensinya bisa naik tuh, ya kan? Karena itu kan kolesterol kan tinggi juga tuh. Jadi yang mengandung kolesterol itu efeknya bisa mengakibatkan darah tinggi. Ini darah tinggi bisa stroke karena gini nih, pembuluh darah nih ditekan, tapi rapet ininya nih, pembuluh darahnya rapet karena banyak tumpukan kolesterol. Kan tekanan jadi tinggi, berat, kenceng, tinggi, nggak lancar gitu loh. Kan tekanan jadi tinggi tekanannya, efeknya kemana-mana. Jadi ilmu ini dipelajari sepenuhnya untuk bahan komunikasi saat terapi. Kamu tahu, jadi kalau begitu lihat, coba lihat cek kesehatan, Mas, ambil cek kesehatan Mas. Contoh aja pasien, ambil, punya pasien, kamu bisa buat ngobrol, punya pasien siapa aja, nanti dibalikin lagi. Biasanya kalau lemak darah itu dominan ada di sebelah mana itu? Ya, hadir di aliran organ tubuhnya. Lemak darah kan fungsi dari hati. Dari hati. Dari hati. Ya, lemak darah itu ya dalam seluruh darah. Normal. Jadi menyeluruh gitu. Iya, memang harus dibutuhkan juga lemak itu. Cuma jangan berlebihan.
Kalau berlebihan efeknya pada di dinding nih. Ini Nah, nih contohnya nih, misalnya mana nih? Johan, Johan, tensinya berapa nih? tensinya 129 Per per 85. normal apa enggak? Enggak, Apa enggak? Tensi darahnya berapa? Tensinya itu 129 kali 85, bawahnya 85 ya masih. Ya, masih Normalnya kan normal. 120. Ya, ya masih normal. masih normal. Ya udah batas maksimal ini kan 120 coba. Udah maksimal. Ini 120. Ini 120 berapa? Sembilan. Mana 129? Di mana? Itu harus hati-hati gitu. Satu hyper bisa menjadi hipertensi. Ya. Gula darahnya 140. Normal nggak? Enggak, 140. Hah? hati-hati. Berapa? 140 ini. Hati-hati. Hati itu Pak. Nah, maksudnya itu buat ngobrol, Pak. Bisa buat ngobrol gini, Pak. Gula darahnya tinggi ya, Pak. Minumnya jangan pakai gula kan? Nggak pakai gula kan? Harus diatur waktu kesehatannya, istirahatnya harus diatur. Makan nasinya nggak boleh banyak-banyak. Itu pentingnya kamu paham. Ya, terus apa lagi nih? Kolesterolnya 241. Tinggi nih. Sehat kurang dari 200. Ya. Ini 241. Di atas tidak sehat. Oh, tidak sehat. Nggak sehat itu. Ya, paham nggak? Bahaya. Pentingnya, tapi nggak usah nakut-nakutin juga sama pasien ya. Pak, jaga kesehatan Pak kolesterol. Kamu ketawa aja, kolesterolnya tinggi Pak. Hanya menyampaikan ya. Iya, maksudnya itu bahan komunikasi daripada. Tapi kamu harus benar-benar kuasai dulu, jangan kamu ditanya, emang kenapa? Nggak tahu juga jawabnya. Repot. Mungkin makan nasi padang terus, bisa kan banyak santan-santan itu. Nah, bebek. Ya, terus apa lagi nih? Asam uratnya 9,5 coba, tinggi banget kan? Asam urat berapa? Laki-laki cuma berapa? Ini di sini 3,5. 3. 6,8 Tiga. udah nggak sehat. Itu 9. Ya iya. Tinggi banget Pak itu. Iya, itu kalau laki-laki berapa? Laki-laki Ini 6,8 tinggi. Nah, ini sebelah itu sebenarnya pada pegel. Itu arti pentingnya dibekam. Cocok udah ada kayak gini tuh semua kan. Tuh bekam 23. Nah kalau udah gini, Pak Bapak kalau bisa 33 Pak bekamnya. Nah, kalau orang yang udah nih ini pada posisi darah keluar nih. Ini kita masih bisa dialog. Darah keluarnya kok pelan, hitam Bapak. Aliran darahnya itu tersumbat, kolesterolnya tinggi, akan lebih maksimal. Biar badan Bapak enteng, seger, itu titiknya terutama masih terutama. Di bagian yang sini tersumbat Pak. Kalau orang nggak punya pengetahuannya meneng baik. Itu bekam 23. Padahal kalau orang pinter ini 23 bisa dicoret ganti nih. Nambah titik. Tinggal nambah plus 5 apa plus 7 apa diganti 33 bisa begitu. Itu arti pentingnya komunikasi. Makanya Paham tentangnya kan semua tercantum di sini nih. Ya, tanggal kunjungan ini baru pertama. Nanti Bapak dianjurkan, Bapak tiap bulan biar terapi Pak, bekam. Ngomong begitu, cemeneng baik. Bro. Ya kan? Jadi gini, makanya ya begitu masuk nih kan Bapak gantungan bajunya di situ, orangnya udah pakai sarung masuk. Apa yang dirasa Pak? Kan gitu Kamu ya. baca ini sudah cukup tuh, bisa mempelajari. Ngelihat ini sebenarnya kan udah catatan medis nih. Paham ya? Ya. Tanya. Enggak. Jadi fungsinya itu untuk komunikasi, memberi saran, Pak. Tiap bulan biar cek kesehatan kayak dia, Pak. Saya dapat duit nih. Biar cek kesehatan, jadi terkontrol. Bapak udah tinggi, Pak. Tinggi semua ini. Tensinya udah tinggi juga. Gula darah 140, harusnya berapa? 120. Nah, bisa ngomong begitu. Misalnya Bapak pasien nih. Kamu ngomong, kolesterolnya 241, Pak. Tinggi ya, Pak. Emang berapa minimalnya? Berapa?
200 ke bawah. Nah, ya bisa kayak gitu. Harus 200. Bapak makanya jangan padang terus, Pak. Bisa begitu kan? Kan dikasih sama bapak. Makanya memang makan enak-enak itu akibatnya kayak gini nih. Memang seperti itu. Lah iya ngomong begitu sama pasiennya, jangan sama bapak. Emang seperti Dia itu ya, maksudnya dia Pak. makan enak-enak. Gitu. Jadi fungsinya kamu menyuruh mereka itu bahan komunikasi dengan pasien, terus disarankan biar tiap bulan. Pak kalau seperti ini mah harusnya 2 minggu sekali Pak, selama 3 bulan. Bekam perawatan, misalnya nanti pada turun semua nih Pak. Biar normal lagi. Biar normal lagi. Gitu. Oh, emang begitu ya, Pak? Iya begitu. Ya ngomong sama pasiennya begitu. Jadi ada bahan nggak usah ditanya nenek kamu dari sini aja banyak cerita di sini. Iya. Ya suruh bekam sebulan sekali minimal tuh kalau bisa kalau kayak gini 2 minggu sekali apalagi kalau umur berapa nih umurnya 41. 41 dirawat Pak umur 41 sudah ini Pak nanti begal kalau umur 65 Bapak harus bekam tiap 2 minggu sekali tiap bulan Kalau satu aja. bekamnya jangan kemana-mana Pak di sini aja di HPH Makan di sini. Nginep. ya di sini kan bersih rapi dan semua profesional seperti itu ya paham ya oke ya paham ya nanti ini akan diulangi sampai 7 kali nah, tes terus termasuk titik-titiknya Ini Misalnya. angka ajaib ya, angka ajaib yang wajib dikuasai. oke ini kamu nutup-nutupin Dari tadi tuh, Wah. wah, bener dari Gini. tiduran, masa isinya kepala semua. Assalamualaikum. ya udah Ya. coba tes Des. oke balikin Baik, Ma. Assalamualaikum. DHBH.